Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Di bawah sorotan lampu stadion yang menyilaukan, tersimpan jurang pemisah yang lebih curam daripada tribun penonton. Bimo hanyalah titik kecil di tengah lautan manusia. Seorang penjaga gerbang yang dianggap tak lebih berharga dari rumput lapangan. Sementara Kiera berdiri angkuh di puncak Menara Gading, sebagai pemilik klub yang memuja materi. Namun, ketika gemuruh sorak-sorai berubah menjadi jeritan ketakutan, dan pagar pembatas tak lagi mampu menahan amarah massa, segala atribut kekayaan menjadi tidak berarti. Takdir akan membuktikan bahwa nyawa seorang ratu terkadang hanya bisa diselamatkan oleh tubuh murah yang pernah ia ludahi dengan kata-kata. Sebuah pengorbanan tulang dan darah yang akan mengubah benci menjadi penyesalan abadi. Gemuruh suara puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora malam itu terasa seperti ombak raksasa yang siap menelan siapa saja yang berdiri di dekatnya, menciptakan getaran hebat yang merambat melalui beton tebal hingga menembus sol sepatu butut milik Bimo. Pria bertubuh tegap itu berdiri mematung di pos pemeriksaan gerbang VVIP dengan seragam keamanan berwarna kuning neon yang sudah mulai memudar warnanya karena terlalu sering dicuci dan dijemur di bawah matahari terik Jakarta. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya, bukan karena panasnya udara stadion, melainkan karena tekanan mental yang ia rasakan setiap kali harus berhadapan dengan tamu-tamu kelas atas yang menganggap aturan hanyalah tulisan hiasan dinding semata. Bimo mengeratkan genggamannya pada pentungan karet yang menggantung di pinggangnya, berusaha menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan saat matanya menangkap iring-iringan mobil mewah yang baru saja berhenti tepat di depan lobi utama dengan kilatan lampu blitz kamera wartawan yang menyilaukan pandangan mata biasa. Ia tahu tugas malam ini tidak akan mudah, karena pertandingan ini adalah laga penentuan yang memicu emosi tinggi. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ujian terberatnya malam ini bukanlah menahan amuk massa supporter yang beringas, melainkan menghadapi satu sosok wanita yang memiliki kuasa penuh atas tempat ia mencari nafkah demi menyambung hidup yang semakin hari semakin mencekik leher. Pintu mobil sedan hitam mengkilap itu terbuka perlahan, seolah memberikan efek dramatis bagi siapapun yang keluar dari dalamnya. Menampakkan sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi desainer ternama yang harganya mungkin setara dengan gaji Bimo selama 2 tahun bekerja, membanting tulang sebagai penjaga keamanan. Kiera melangkah keluar dengan anggun, namun memancarkan aura dingin yang membekukan. Rambut hitam panjangnya tergerai sempurna, membingkai wajah cantiknya yang dipulas riasan mahal. Sementara tatapan matanya yang tajam menyapu sekeliling area lobi, seolah sedang menilai kelayakan udara yang ia hirup di tempat yang penuh dengan manusia kelas pekerja kasar itu. Di belakangnya mengekor beberapa asisten dan staf manajemen klub yang berjalan terburu-buru, dengan wajah tegang, takut melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa memancing amarah sang pemilik klub yang dikenal perfeksionis dan tidak memiliki toleransi terhadap ketidakbecusan bawahan. Aroma parfum mahal yang menyeruak dari tubuh Kiera seketika mengalahkan bau keringat dan aspal panas yang mendominasi area stadion, menciptakan batas tak kasat mata antara dirinya yang berada di puncak piramida sosial dan orang-orang seperti Bimo, yang hanya menjadi fondasi tak terlihat di dasar paling bawah. Bimo menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat saat rombongan Kiera bergerak menuju pintu kaca otomatis yang dijaganya. Ia tahu, prosedur standar keamanan mewajibkan setiap orang tanpa terkecuali untuk menunjukkan kartu identitas khusus atau tanda pengenal VIP demi mencegah penyusup yang bisa membahayakan keselamatan para petinggi klub. Dengan gerakan kaku namun sopan, Bimo melangkah satu langkah ke depan menghalangi jalur masuk Kiera. Tangan kanannya terangkat sedikit setinggi dada sebagai isyarat berhenti yang universal. Bibirnya bergetar pelan saat ia mengucapkan kalimat yang sudah ia hafal di luar kepala, namun terasa sangat berat untuk diucapkan di hadapan wanita yang bisa memecatnya dalam hitungan detik. Mohon maaf Ibu Kiera dan rombongan,
Sesuai protokol keamanan level 1 malam ini, saya diwajibkan untuk memindai tanda pengenal VIP Anda dan memeriksa tas bawaan sebelum memasuki area steril stadion. Ucap Bimo dengan suara bariton yang berusaha ia buat tegas meski terdengar sedikit parau karena gugup. Matanya tidak berani menatap langsung ke manik mata Kiera, melainkan hanya terpaku pada bros emas yang tersemat di kerah blazer mewah wanita itu. Suasana di lobi VIP yang tadinya riuh rendah oleh suara langkah kaki dan percakapan para staf seketika hening mencekam, seolah ada seseorang yang baru saja mematikan saklar kehidupan di ruangan itu, menyisakan suara dengungan mesin pendingin udara dan detak jantung Bimo yang terdengar seperti gendang perang di telinganya sendiri. Kiera menghentikan langkahnya secara mendadak dengan dagu yang terangkat angkuh. Ia tidak segera menjawab, melainkan perlahan memutar kepalanya menatap Bimo dari ujung rambut yang sedikit berantakan hingga ujung sepatu bot yang berdebu, dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia melepas kacamata hitamnya dengan gerakan lambat yang penuh intimidasi, memperlihatkan sorot mata yang menyala penuh penghinaan, seakan-akan Bimo adalah seonggok sampah yang menghalangi jalan menuju istananya sendiri. Sementara para asisten di belakangnya mulai saling berbisik panik dan memberikan kode mata agar Bimo segera menyingkir sebelum bom waktu meledak. Keheningan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam siksaan bagi Bimo. Keringat dingin kini telah membasahi punggungnya hingga membuat seragamnya lengket dan tidak nyaman. Namun ia tetap berdiri di posisinya karena ia tahu jika ia melanggar prosedur dan terjadi sesuatu, ia yang akan disalahkan habis-habisan oleh kepala keamanan. Apakah telingaku salah mendengar, atau memang otakmu yang terlalu kecil untuk memproses siapa yang sedang berdiri di hadapanmu saat ini? Suara Kiera akhirnya memecah keheningan dengan nada rendah namun tajam, seperti silat yang mengiris kulit. Ia melangkah maju mendekati Bimo hingga jarak wajah mereka hanya terpaut beberapa sentimeter. Membiarkan Bimo mencium aroma kemewahan yang bercampur dengan aura dominasi yang mematikan. Kiera menunjuk dada Bimo dengan jari telunjuknya yang lentik, namun menekan keras tepat di papan nama plastik murahan yang tergantung miring di sana. Kamu pikir kamu siapa? Berani menghalangi jalan pemilik klub ini hanya karena prosedur konyol yang dibuat untuk orang asing, bukan untuk ratu di stadion ini. Lanjutnya dengan volume suara yang mulai meninggi, menarik perhatian beberapa tamu VIP lain yang baru saja tiba dan kini menonton adegan itu sebagai hiburan gratis sebelum pertandingan dimulai. Wajah Bimo memanas, menahan rasa malu yang merayap naik dari leher hingga ke telinganya. Ia ingin sekali membela diri dan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas demi keselamatan Kiera juga. Tapi lidahnya terasa keluh melihat sorot mata merendahkan yang dipancarkan wanita itu. Bimo menundukkan kepalanya lebih dalam sebagai tanda penyerahan diri, namun tetap berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Saya mengerti posisi ibu, tapi ini instruksi langsung dari kepala keamanan, mengingat ancaman kerusuhan supporter lawan yang tinggi malam ini. Saya hanya ingin memastikan keselamatan ibu terjamin. Jawab Bimo dengan suara yang semakin mengecil, berharap penjelasan logis itu bisa meredakan amarah Kiera yang semakin meledak-ledak. Namun jawaban itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api yang sedang berkobar. Kiera tertawa sinis dengan nada yang menyakitkan hati. Keselamatan. Kamu bicara soal keselamatan. Teriaknya sambil menepis tangan Bimo yang masih memegang alat pemindai, hingga alat itu terjatuh ke lantai marmer dengan bunyi keras yang menggema. Dengar baik-baik ya penjaga pintu. Nyawaku terlalu mahal untuk dijaga oleh orang sepertimu, yang bahkan gajinya tidak cukup untuk mengganti hak sepatuku yang lecet kalau aku tersandung. Hinaan itu meluncur mulus dari bibir merah Kiera, menghantam ulu hati Bimo dengan telak, hingga membuatnya merasa sesak napas, karena rasa sakit yang tak berdarah. Kiera belum puas hanya dengan kata-kata. Ia mengambil langkah agresif dengan merogoh tas tangannya dan mengeluarkan segepok uang tunai yang mungkin jumlahnya jutaan rupiah. Lalu dengan gerakan meremehkan, ia menepukkan uang itu ke dada bidang Bimo, seolah sedang membayar jasa pelacur murahan. Kamu itu di sini cuma aset penyusutan. Tubuhmu itu tidak punya nilai kontrak, cuma daging yang bisa diganti kapan saja kalau rusak atau mati. Ucap Kiera dengan nada dingin yang menusuk tulang.
Jadi jangan pernah berlagak sok penting di depanku seolah kamu adalah pahlawan. Karena bagiku, kamu tidak lebih dari pagar betis bernapas yang bisa aku beli dan aku buang sesuka hatiku. Bimo hanya bisa mematung menerima perlakuan itu. Tangannya mengepal kuat di belakang punggung hingga kuku-kukunya memutih menahan gejolak amarah yang bercampur dengan rasa sedih yang mendalam. Matanya memerah menahan genangan air mata penghinaan agar tidak tumpah di hadapan wanita yang baru saja menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Uang-uang kertas itu berjatuhan ke lantai berserakan di sekitar kaki Bimo, menjadi tontonan bagi semua orang yang lewat, sebuah simbol betapa rendahnya posisi Bimo di mata sang penguasa stadion. Tanpa menunggu jawaban atau reaksi lebih lanjut dari Bimo yang sudah hancur lebur mentalnya, Kiera melenggang masuk melewati gerbang detektor logam yang berbunyi nyaring tanpa ada satupun orang yang berani menegurnya. Meninggalkan Bimo yang masih berdiri terpaku di tempatnya seperti patung kesedihan. Rekan-rekan keamanan lain hanya bisa menatap Bimo dengan pandangan kasihan bercampur syukur bahwa bukan mereka yang berada di posisi itu. Sementara supervisor keamanan yang baru datang justru memarahi Bimo dan menyuruhnya memunguti uang yang berserakan itu sebelum memindahkannya ke pos penjagaan paling depan yang berhadapan langsung dengan tribun supporter garis keras. Bimo berjongkok perlahan memunguti lembaran uang yang terasa panas di tangannya. Setiap lembarnya seolah mengingatkan dia pada kata-kata kejam Kiera tentang tubuhnya yang tak bernilai. Namun jauh di dalam lubuk hatinya yang terluka, ada api kecil yang mulai menyala. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh tebalnya dompet, melainkan oleh seberapa besar pengorbanan yang sanggup ia berikan. Di kejauhan, suara gemuruh supporter semakin kencang terdengar seperti raungan binatang buas yang kelaparan. Sebuah pertanda buruk bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan damai. Dan Bimo yang baru saja dihina habis-habisan, kini harus bersiap menjadi tameng hidup bagi wanita yang baru saja meludahinya. Bimo berdiri tegak di depan tribun utara yang dikenal sebagai sarang supporter garis keras, tempat di mana hukum rimba lebih berlaku daripada aturan tertulis stadion. Sebuah hukuman pengasingan yang diberikan supervisornya pasca insiden di lobi VIP tadi. Udara di sektor ini terasa jauh lebih berat dan menyesakan, bercampur aduk antara aroma keringat ribuan laki-laki, asap rokok yang disembunyikan, dan bau alkohol murah yang menyengat hidung, menciptakan atmosfer eksplosif yang hanya menunggu satu percikan kecil untuk meledak menjadi neraka dunia. Dari posisinya yang terhimpit di antara pagar pembatas besi dan lautan manusia yang mulai beringas, Bimo bisa melihat ke arah tribun VIP di seberang sana, yang tampak seperti kotak kaca bercahaya keemasan di tengah kegelapan. Tempat Kiera duduk dengan gelas anggur di tangan sambil tertawa lepas bersama kolega bisnisnya, sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah kakinya ada ribuan bom waktu manusia yang siap meledakkan tahtanya. Rasa sakit di hati Bimo akibat hinaan Kiera tadi masih terasa berdenyut setiap kali ia melihat siluet wanita itu. Namun profesionalismenya sebagai penjaga keamanan memaksanya untuk menekan ego dalam-dalam dan fokus pada gelombang massa yang mulai menyanyikan lagu-lagu rasis dengan nada yang semakin tinggi dan agresif. Pertandingan baru berjalan 20 menit. Namun tensi di lapangan sudah memanas akibat beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan tim tuan rumah, memicu lemparan botol air mineral yang mulai berhamburan dari tribun penonton ke arah lapangan, seperti hujan meteor plastik. Bimo sigap mengangkat tamengnya untuk melindungi seorang fotografer tua yang terjebak di dekat garis lapangan. Namun aksinya itu justru memancing provokasi dari beberapa pentolan supporter yang berdiri di atas pagar, sambil mengacungkan jari tengah dan meludah ke arah aparat keamanan. "Woi, anjing penjaga! Jangan halangi kami kasih pelajaran buat wasit buta itu!" teriak seorang pria bertato dengan mata merah melotot. Suaranya terdengar jelas di telinga Bimo, meski tertelan hiruk-pikuk stadion. Bimo tidak membalas. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan rahang mengeras, menyadari bahwa jumlah personel keamanan di sektor ini sangat tidak sebanding dengan jumlah massa yang semakin membludak melebihi kapasitas stadion, sebuah kelalaian manajemen demi mengejar keuntungan penjualan tiket yang kini menjadi ancaman nyata bagi nyawa semua orang. Khawatir dengan situasi yang semakin tidak terkendali, Bimo menekan tombol push to talk di radio komunikasi yang menempel di pundaknya, mencoba menghubungi pusat kendali keamanan untuk meminta tambahan personel atau setidaknya menyalakan protokol siaga 1. Monitor pusat, ini Bimo di sektor utara. Situasi mulai tidak kondusif. Pagar pembatas baris depan mulai goyah karena dorongan massa,
Mohon izin untuk penambahan barikade atau evakuasi dini area VIP jika eskalasi meningkat. Lapornya dengan nada mendesak namun tetap tenang di tengah kebisingan. Namun, bukannya mendapat respon sigap, suara tawa meremehkan justru terdengar dari seberang saluran radio. Suara kepala keamanan yang merupakan orang kepercayaan Kiera menjawab dengan nada malas. Halah, jangan lebay kamu Bimo, itu cuma dinamika biasa supporter. Jangan mentang-mentang kamu baru dimarahi Bu Bos tadi, terus kamu cari perhatian dengan laporan palsu. Jaga saja posmu dan jangan banyak protes kalau mau kontrakmu diperpanjang bulan depan. Jawaban itu membuat darah Bimo mendidih. Kepalan tangannya digagang tameng semakin erat hingga urat-urat lengannya menonjol keluar. Frustrasi karena peringatan tulusnya dianggap sebagai drama rendahan oleh orang-orang yang duduk nyaman di ruangan ber-AC. Di layar raksasa stadion, kamera menyorot ekspresi Kiera yang tampak kesal karena tim miliknya tertinggal 1 gol. Wajah cantiknya mengerut marah sambil memaki pemainnya sendiri. Sebuah pemandangan yang justru semakin memprovokasi emosi supporter yang merasa pemilik klub tidak menghargai perjuangan tim. "Lihat tuh si Ratu sombong, tim kalah dia malah sibuk main HP." Seru salah satu koordinator supporter menggunakan megafon, membakar amarah ribuan orang di belakangnya, hingga dorongan ke arah pagar pembatas semakin kuat dan brutal. Bimo merasakan besi pagar yang menahan punggungnya mulai bergetar hebat. Baut-baut penahannya berdecit nyaring seolah menjerit kesakitan menahan beban ribuan ton tekanan manusia. Dan ia tahu hanya masalah waktu sebelum bendungan ini jebol. Ia mencoba berteriak memperingatkan rekan-rekannya untuk membentuk formasi rapat. Namun suaranya tenggelam oleh gemuruh nyanyian Revolusi PSSI yang menggema seperti mantra pemanggil bencana. Membuat bulu kuduknya meremang merasakan energi negatif yang begitu pekat menyelimuti stadion. Sebuah batu sebesar kepalan tangan melayang entah dari mana dan menghantam bahu kiri Bimo dengan keras, membuatnya terhuyung ke belakang, menahan rasa nyeri yang menjalar hingga ke leher. Namun ia tidak punya waktu untuk mengaduh kesakitan. "Tahan posisi, jangan terpancing," teriaknya pada rekan di sebelahnya yang sudah siap memukul balik supporter dengan tongkat. Bimo tahu, kekerasan fisik dari aparat hanya akan menjadi pemicu kerusuhan massal yang tak terhentikan. Rasa sakit di bahunya mengingatkannya kembali pada kata-kata Kiera tentang tubuh murah yang tak bernilai. Ironi yang menyakitkan, karena justru tubuh murahan inilah yang sekarang menjadi satu-satunya penghalang antara massa yang marah dengan kekacauan total yang bisa merenggut segalanya. Bimo menelan rasa sakit fisik dan batin itu bulat-bulat. Matanya menatap nanar ke arah tribun yang semakin liar, menyadari bahwa ia sedang bertaruh nyawa demi melindungi aset milik wanita yang bahkan tidak sudi memandangnya sebagai manusia. Namun nuraninya tidak mengizinkannya untuk lari meninggalkan tanggung jawab. Kondisi semakin runyam ketika wasit memberikan kartu merah kepada kapten tim tuan rumah, keputusan fatal yang menjadi pemicu ledakan bom waktu yang sejak tadi berdetak. Supporter di barisan depan mulai memanjat pagar kawat berduri tanpa memperdulikan tangan mereka yang tergores berdarah. Melemparkan suar menyala ke tengah lapangan, hingga asap merah pekat mulai menyelimuti pandangan, membuat suasana stadion berubah menjadi seperti medan perang yang mencekam. Bimo terbatuk-batuk menghirup asap belerang yang perih di mata. Visibilitasnya menurun drastis, namun ia masih bisa melihat kepanikan mulai terjadi di tribun VIP ketika asap mulai naik ke arah sana. Ia mencoba sekali lagi menghubungi pusat kendali, berteriak sekuat tenaga di radio. "Pusat, jebol, sektor utara jebol. Segera amankan Bu Kiera sekarang juga. Ini bukan latihan." Namun kali ini hanya suara statis yang menjawabnya, menandakan jaringan komunikasi yang terputus atau sengaja dimatikan karena kepanikan di ruang kontrol. Di tengah kekacauan itu, Bimo melihat pintu akses darurat yang menghubungkan tribun utara dengan lorong menuju area VIP masih terbuka lebar tanpa penjagaan. Sebuah celah fatal yang tidak disadari oleh siapapun kecuali dirinya dan gerombolan supporter yang mulai mengincar jalan itu. Tanpa pikir panjang dan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri, Bimo membuang tamengnya yang sudah penyok dan berlari menerobos kerumunan rekan-rekannya yang mulai mundur ketakutan. Ia harus mencapai pintu itu sebelum massa menyadarinya. Setiap langkahnya terasa berat karena harus berdesakan melawan arus manusia. Beberapa kali ia terjatuh dan terinjak, namun kembali bangkit dengan sisa tenaga. Bayangan wajah angkuh Kiera yang mungkin sebentar lagi akan berubah menjadi wajah ketakutan, terus menghantui pikirannya.
Ia bukan ingin menjadi pahlawan bagi wanita itu. Ia hanya tidak ingin ada nyawa yang melayang di tempat ia bertugas, meskipun nyawa itu adalah milik orang yang telah merendahkannya serendah tanah. Napas Bimo memburu hebat saat ia akhirnya sampai ke mulut lorong. Namun ia terlambat sedetik, karena sekelompok supporter bertopeng sudah melihat celah itu, dan mulai berlari ke arahnya dengan membawa pentungan kayu dan besi copotan pagar. Suara sirina tanda bahaya akhirnya meraung memekakan telinga. Namun terlambat. Kerusuhan sudah pecah sepenuhnya, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya selain keajaiban atau pengorbanan darah. Bimo berdiri sendirian di tengah lorong sempit itu, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk memblokir jalan. Siluet tubuhnya terlihat kecil namun kokoh di bawah sorotan lampu darurat yang berkedip merah. Di kejauhan, ia melihat Kiera berdiri di balkon VIP dengan wajah pucat pasi, menatap ke bawah tepat ke arah Bimo. Tatapan angkuhnya lenyap berganti dengan teror murni saat menyadari bahwa pertahanan terakhirnya hanyalah pria yang tadi ia sebut daging tak bernilai. Apakah tubuh murah ini cukup kuat untuk menahan badai? Bimo tidak tahu jawabannya, tapi ia siap untuk hancur demi menemukannya. Suara pecahan kaca tebal yang menghantam lantai marmer terdengar lebih nyaring daripada letusan petasan manapun, menandai runtuhnya batas suci antara dunia Kiera yang eksklusif dengan anarki yang sedang merajalela di luar sana. Botol anggur mahal yang sejak tadi digenggam Kiera terlepas dari tangannya yang gemetar hebat. Isinya tumpah membasahi karpet Persia, seolah menjadi pertanda darah yang akan segera mengalir di tempat mewah itu. Sementara matanya terbelalak ngeri melihat retakan besar mulai menjalar di dinding kaca anti peluru ruang VVIP, akibat hantaman benda tumpul bertubi-tubi dari luar. Teriakan histeris para tamu undangan yang tadinya sibuk berbasa-basi bisnis, kini berubah menjadi lolongan ketakutan yang menyayat hati. Mereka berlarian saling tabrak seperti tikus yang terjebak dalam kapal karam, melupakan segala tata krama dan status sosial yang selama ini mereka agung-agungkan. Kiera mencoba berteriak memanggil kepala keamanannya untuk segera mengevakuasi dirinya, lewat jalur khusus. Namun suaranya tercekat di tenggorokan, saat melihat asap hitam pekat mulai merembes masuk melalui celah ventilasi, membawa aroma karet terbakar dan gas air mata yang menyengat paru-paru. Ruangan yang tadinya sejuk dan wangi itu dalam sekejap berubah menjadi oven raksasa yang menyesakan, memaksa Kiera untuk menutupi hidung mancungnya dengan sapu tangan sutra, yang kini terasa tidak berguna melawan racun udara yang semakin menebal. Kepanikan mencapai puncaknya ketika pintu akses utama ruang VIP digedor dengan brutal dari luar. Diiringi teriakan penuh amarah yang menuntut darah sang pemilik klub sebagai bayaran atas kekalahan tim malam ini. Kiera menoleh ke arah dua pengawal pribadi bertubuh besar yang selama ini selalu membuntutinya kemana-mana, berharap mereka akan menjadi tameng hidup sesuai bayaran mahal yang ia berikan setiap bulan. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat ia melihat punggung mereka justru menjauh lari menuju pintu darurat belakang. "Kalian mau kemana? Balik ke sini. Aku bayar kalian untuk mati demi aku kalau perlu," jerit Kiera dengan suara parau. Kakinya tersandung gaun panjangnya sendiri saat mencoba mengejar mereka. Namun kedua pengawal itu bahkan tidak menoleh sedikit pun, dan menghilang di balik pintu, meninggalkan majikan mereka sendirian di tengah kepungan maut. Rasa dikhianati yang begitu perih menusuk dada Kiera lebih tajam daripada rasa takutnya, menyadarkan dia bahwa loyalitas yang dibeli dengan uang akan menguap seketika saat nyawa menjadi taruhannya. Dan kini ia benar-benar sebatang kara di istananya yang sedang terbakar. Dengan napas tersengal dan air mata yang mulai melunturkan maskara mahalnya, Kiera memaksakan diri bangkit berdiri, meski lututnya terasa lemas seperti jeli. Insting bertahan hidupnya mengambil alih kendali di saat logika rasionalnya sudah lumpuh total. Ia melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa dan melemparnya sembarangan. Berlari telanjang kaki di atas pecahan kaca yang menggores kulit halusnya. Merasakan perih yang nyata untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam kenyamanan yang membuai. Lorong evakuasi yang seharusnya steril, kini sudah dipenuhi oleh asap tebal dan remang-remang lampu darurat yang berkedip mengerikan. Bayangan-bayangan menakutkan terlihat bergerak di ujung lorong, disertai suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Kiera menekan tombol lift berulang kali dengan jarinya yang gemetar hingga kukunya patah. Namun, layar indikator lift mati total, menandakan aliran listrik utama telah diputus oleh perusuh, memaksanya untuk mencari jalan lain melalui tangga darurat yang gelap gulita. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju akhir hidupnya.
Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging sakit. Sementara bayangan wajah ibunya yang sudah tiada tiba-tiba muncul di benaknya, seolah menjemput. Di tengah keputusasaan yang memuncak, Kiera tersudut di sebuah koridor buntu dekat gudang peralatan kebersihan, tempat yang sangat hina untuk seorang ratu klub bersembunyi. Namun hanya itu satu-satunya perlindungan tersisa dari gelombang massa yang sudah berhasil menjebol lantai VIP. Ia meringkuk di balik tumpukan kardus bekas dengan tubuh gemetar hebat, menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh gerombolan orang yang kini sedang menjarah ruangan di sebelahnya. Suara barang-barang dibanting dan kaca dipecahkan terdengar sangat dekat di balik dinding tipis persembunyiannya. Ponsel pintar keluaran terbaru di tangannya tidak menunjukkan sinyal sedikit pun, memutus satu-satunya tali penghubung Kiera dengan dunia luar yang bisa menyelamatkannya, membuatnya merasa sekecil debu di tengah badai raksasa yang ia ciptakan sendiri. Egonya yang setinggi langit kini runtuh tak bersisa, berganti dengan doa-doa putus asa yang jarang sekali ia panjatkan seumur hidupnya. Berjanji akan memberikan segalanya jika ia bisa keluar dari neraka ini dengan selamat. Namun takdir sepertinya sedang ingin bermain-main dengan kesombongannya. Karena tiba-tiba pintu koridor tempatnya bersembunyi didobrak kasar hingga engselnya lepas, menampakkan 3 sosok pria bertopeng dengan mata merah menyala yang langsung menatap ke arahnya. Sementara itu, di lantai bawah, Bimo sedang bertarung mati-matian menahan arus massa di tangga utama. Seragam kuningnya kini sudah berubah warna menjadi merah gelap, bercampur debu dan keringat. Wajahnya lebam di sana-sini, akibat pukulan benda tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Ia berhasil memukul mundur sekelompok perusuh yang mencoba membakar karpet lobi. Namun, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku sejenak di tengah kekacauan. Sebuah shell sutra yang sangat ia kenali tergeletak kotor di dekat tangga darurat. Shell milik Kiera yang tadi pagi ia lihat melilit leher jenjang wanita itu. Sebuah firasat buruk menghantam benak Bimo dengan keras. Menyadari bahwa sistem keamanan otomatis di lantai atas pasti sudah lumpuh dan Kiera terjebak di sana tanpa perlindungan. Karena ia tahu betul karakter para penjilat di sekitar wanita itu, yang pasti akan lari duluan saat bahaya datang. Ada keraguan yang sempat singgah di hati Bimo. Bisikan setan yang menyuruhnya untuk masa bodoh dan membiarkan wanita sombong itu menuai karma atas kekejaman mulutnya. Toh Kiera sendiri yang bilang, tubuh Bimo tidak berharga. Jadi untuk apa tubuh tak berharga ini menyelamatkan nyawa mahal sang ratu? Namun, suara nurani Bimo berteriak lebih lantang daripada egonya yang terluka. Ia tidak dididik oleh orang tuanya untuk membiarkan orang lain celaka di depan matanya, meskipun orang itu adalah musuhnya sendiri. Apalagi ia masih memegang sumpah profesi sebagai penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas nyawa di area tugasnya. Dengan mengerahkan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Bimo menerobos naik melawan arus massa yang turun, menggunakan tongkatnya sebagai senjata dan tameng sekaligus, mengabaikan rasa nyeri luar biasa di bahu kirinya yang sepertinya retak. Ia berlari menaiki anak tangga 2 sekaligus, melompati pagar pembatas yang roboh. Matanya menyisir setiap sudut lorong VIP yang kini sudah hancur lebur seperti kapal pecah. Teriakan minta tolong yang samar-samar terdengar dari arah koridor buntu membuat telinganya menajam. Suara itu terdengar familiar, meski kini penuh dengan nada ketakutan yang belum pernah ia dengar dari mulut Kiera sebelumnya. Bimo mempercepat langkahnya, menabrak seorang perusuh yang menghalangi jalannya hingga terpental ke dinding. Ia tahu ia sedang berpacu dengan malaikat maut yang sudah berdiri di ambang pintu. Kiera menjerit histeris saat salah satu pria bertopeng itu menjambak rambut panjangnya dan menyeretnya keluar dari persembunyian. Rasa sakit di kulit kepalanya tidak sebanding dengan teror yang ia rasakan saat melihat kilatan pisau lipat di tangan pria lain yang mendekat dengan tatapan lapar. Wah, lihat siapa ini? Bu bos yang katanya kaya raya. Mana duitmu sekarang, hah? Bisa nggak duitmu nyuruh pisau ini berhenti? Ejek pria itu sambil menempelkan sisi dingin pisau ke pipi mulus Kiera, membuat wanita itu menangis meraung-raung memohon ampun dengan harga diri yang sudah terinjak-injak di lantai. Kiera memejamkan matanya rapat-rapat menunggu rasa sakit yang akan datang. Ia sudah pasrah jika hidupnya harus berakhir tragis di tangan orang-orang yang selama ini ia pandang sebelah mata. Penyesalan demi penyesalan berputar di kepalanya seperti film bisu yang menyedihkan. Namun rasa sakit itu tak kunjung datang,
Justru terdengar suara hantaman keras benda tumpul bertemu daging yang diikuti oleh erangan kesakitan dari pria yang memeganginya. Ketika Kiera membuka matanya yang basah, ia melihat punggung tegap seseorang berdiri kokoh di hadapannya, menghalangi pandangannya dari para penyerang. Sosok itu mengenakan rompi kuning kotor yang terkoyak di bagian punggung, namun berdiri tegak laksana benteng baja. Bimo berdiri di sana dengan napas memburu. Tangan kanannya memegang tongkat pemukul dengan posisi siap tempur. Sementara darah segar menetes dari pelipisnya membasahi pipi, menciptakan pemandangan yang mengerikan, namun sekaligus melegakan bagi Kiera. "Mundur, atau kalian akan berurusan dengan mayat kalian sendiri," gertak Bimo dengan suara menggelegar, yang membuat nyali para perusuh itu menciut sesaat. Aura membunuh yang keluar dari tubuh penjaga stadion itu terasa begitu pekat, hingga membuat udara di sekitar mereka membeku. Kiera menatap punggung pria itu dengan tatapan tak percaya. Mulutnya ternganga misu. Otaknya tidak bisa memproses mengapa pria yang tadi ia hina sebagai sampah tak bernilai, kini justru berdiri menjadi satu-satunya perisai antara dirinya dan kematian yang sudah di depan mata. Bimo menarik lengan Kia dengan kasar untuk masuk ke dalam celah sempit di balik panel listrik stadion yang jarang diketahui orang. Menyeret wanita itu menjauhi koridor utama yang kini mulai dipenuhi asap hitam pekat dan teriakan beringas para perusuh yang mencari mangsa baru. Napas mereka berdua memburu hebat di ruang sempit yang pengap itu, beradu dengan suara detak jantung yang memukul rongga dada masing-masing seperti palu godam. Sementara di luar sana terdengar suara langkah kaki ratusan orang yang berlari menghentak lantai beton seperti gempa bumi kecil yang mengerikan. Kia merosot duduk di lantai yang kotor dengan gaun mewahnya yang kini sudah tak berbentuk. Wajahnya cemong oleh debu dan air mata yang mengering. Tangannya memeluk lutut dengan gemetar hebat seolah mencoba menyatukan kembali kepingan kewarasannya yang telah hancur lebur. Bimo tidak punya waktu untuk menenangkan bosnya itu. Ia segera memeriksa pintu besi berkarat di ujung ruangan yang menjadi satu-satunya penghalang antara mereka dan lautan manusia yang marah, menyadari bahwa grendel pintu itu sudah tua dan tidak akan sanggup menahan dobrakan massa lebih dari 5 menit. Ia menatap Kia yang masih syok dengan pandangan tajam, menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar bagi wanita itu adalah melalui lubang ventilasi kecil di langit-langit yang terhubung langsung ke area parkir luar. Namun butuh waktu untuk membuka tralisnya yang terkunci rapat dengan baut-baut tua. "Dengar saya baik-baik, karena saya tidak akan mengulanginya." Suara Bimo terdengar rendah namun tegas memecah kepanikan Kiera. Ia berjongkok di hadapan wanita itu sambil menunjuk ke arah ventilasi di atas kepala mereka. "Saya akan menahan pintu ini selama mungkin agar ibu punya waktu untuk memanjat dan keluar lewat sana. Jangan menoleh ke belakang dan terus lari sampai pos polisi terdekat." Kiera mendongak menatap wajah Bimo yang penuh luka lebam dan darah kering. Matanya membelalak tak percaya mendengar rencana gila yang keluar dari mulut pria itu. Sebuah rencana bunuh diri yang tidak masuk akal bagi logika bisnisnya yang selalu memperhitungkan untung rugi. "Kamu gila! Itu bunuh diri namanya!" desis Kiera dengan suara serak. Egonya yang sempat runtuh kini kembali muncul dalam bentuk penyangkalan. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa nyawanya kini bergantung sepenuhnya pada keputusan nekat seorang bawahan yang tadi ia injak-injak harga dirinya. Kiera menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Pintu itu tidak akan tahan, dan tubuhmu itu bukan terbuat dari baja. Kamu akan mati konyol di sini, dan aku tetap akan tertangkap. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan." Bimo bangkit berdiri dan menatap pintu besi yang mulai bergetar karena hantaman dari luar. Suara teriakan, "Bakar! Bakar!" terdengar semakin jelas dan mendekat, membuat bulu kuduknya meremang, namun tekadnya justru semakin membatu. "Memang tubuh saya bukan baja, dan mungkin memang tidak berharga seperti yang ibu bilang tadi," jawab Bimo tanpa menoleh. Tangannya mulai memindahkan lemari besi berat untuk mengganjal pintu. Otot-otot lengannya menegang maksimal hingga urat-uratnya menyembul keluar menahan beban berat itu sendirian. Tapi hanya tubuh murah ini yang ibu punya sekarang. Jadi berhentilah mengeluh dan mulai memanjat sebelum mereka mendobrak masuk dan menghabisi kita berdua. Lanjutnya dengan nada dingin yang menusuk. Tidak ada sedikit pun rasa hormat feodal dalam suaranya lagi. Hanya instruksi bertahan hidup dari seorang prajurit di medan perang.
Kiera merasa tertampar oleh kata-kata itu. Ia merasa kerdil di hadapan punggung lebar Bimo yang kini terlihat seperti tembok raksasa yang memisahkan dirinya dari kematian. Namun gengsi tingginya membuatnya sulit untuk mengucapkan terima kasih. Justru rasa malu yang membakar hatinya membuatnya ingin melukai pria itu sekali lagi untuk terakhir kalinya. Kiera bangkit dengan kaki gemetar dan mencengkeram lengan baju Bimo yang sudah sobek. Matanya menatap nyalang ke dalam mata pria itu, mencari keraguan atau ketakutan di sana. Namun ia hanya menemukan samudra ketenangan yang menakutkan. Di tengah keputusasaan yang memuncak dan adrenalin yang mengacaukan kewarasannya, Kiera melontarkan kalimat yang seharusnya tidak pernah ia ucapkan. Sebuah tantangan angkuh yang lahir dari campuran rasa takut, gengsi, dan ketidakpercayaan akan ketulusan manusia. Dengan napas tersengal dan bibir bergetar, ia menunjuk dada Bimo tepat di jantungnya. "Kalau tubuh murahmu bisa menghentikan kerusuhan ini, aku akan menikahimu, walau terdengar konyol," teriaknya di depan wajah Bimo. Sebuah janji kosong yang ia lemparkan sebagai bentuk permehkan terakhir, seolah ia yakin Bimo akan gagal dan mati, sehingga ia tidak perlu menepati janji gilanya itu. Kata-kata itu menggema di ruangan sempit, memantul di dinding-dinding beton yang dingin, sejenak mengalahkan suara gedoran di pintu besi. Bimo terdiam mematung. Gerakan tangannya yang sedang menyusun barikade terhenti di udara. Ia perlahan memutar kepalanya, menatap Kiera dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa tersinggung yang mendalam dan sebuah tekad baru yang menyala gelap di matanya. Ia tidak marah, tidak juga tersenyum. Wajahnya datar seperti permukaan danau yang membeku, namun tatapan matanya berubah menjadi setajam pisau bedah yang sedang membedah isi kepala Kiera. "Ibu pikir nyawa dan pengorbanan itu bahan lelucon untuk taruhan?" tanya Bimo dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar seperti ledakan di telinga Kiera, membuat wanita itu mundur selangkah karena terintimidasi oleh aura dominan yang tiba-tiba memancar dari tubuh penjaga stadion itu. Bimo mengusap darah yang mengalir dari pelipisnya dengan punggung tangan, lalu menatap darah itu sejenak seolah sedang mengukur nilainya, sebelum kembali menatap Kiera dengan tatapan yang membuat darah wanita itu berdesir ngeri. "Baik," ucap Bimo singkat, satu kata yang terasa berat dan mengikat. Ia melangkah maju mendekati Kiera hingga wanita itu terpojok ke dinding. "Saya terima tantangan konyol itu. Bukan karena saya menginginkan ibu, tapi untuk membuktikan bahwa tubuh murah ini punya harga yang tidak akan pernah sanggup ibu bayar dengan uang seumur hidup ibu." Suara Bimo terdengar dingin dan asing. Tidak ada kehangatan cinta atau nafsu di sana. Murni sebuah transaksi harga diri antara seorang pria yang dihina dan wanita yang angkuh. Kiera terpaku di tempatnya. Mulutnya terkunci rapat. Ia baru menyadari bahwa ia telah membangunkan naga tidur dalam diri Bimo, dan kini ia terikat oleh janji lisan yang disaksikan oleh maut yang sedang mengintai di balik pintu. Bimo berbalik badan dengan gerakan militer yang tegas. Ia mengambil pentungan besinya dan memukulkannya ke telapak tangan kirinya sekali. Sebuah ritual persiapan tempur terakhir sebelum terjun ke neraka. Suara engsel pintu besi di belakang mereka berderit nyaring, tanda akan segera patah. Teriakan massa di luar sudah terdengar seperti raungan iblis yang kelaparan. "Mana si Kiera? Seret dia keluar!" seru suara-suara itu penuh kebencian. Bimo menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara pengap terakhir yang aman. Lalu menoleh sekilas ke arah Kiera yang sudah mulai memanjat tumpukan kardus menuju ventilasi dengan wajah pucat pasi. "Pergi sekarang, dan siapkan gaun pengantinmu, Nyonya, karena saya tidak berniat mati malam ini," ucap Bimo dengan senyum miring yang penuh ironi. Sebuah kalimat perpisahan yang terdengar lebih seperti ancaman daripada janji manis. Tanpa menunggu jawaban, Bimo menendang ganjalan lemari besi yang ia pasang tadi, membiarkan pintu itu terbuka lebar menyambut gelombang manusia yang siap menerjang masuk. Detik berikutnya adalah kekacauan visual yang mengerikan. Pintu besi itu jebol sepenuhnya dan puluhan orang merangsak masuk dengan senjata tumpul di tangan. Namun, langkah mereka terhenti oleh satu sosok yang berdiri kokoh di tengah ambang pintu. Bimo meraung keras, bukan karena takut,
tapi untuk memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia menerjang maju menghantam barisan depan perusuh itu sendirian, bagaikan benteng hidup yang tak tertembus. Kiera yang berada di atas ventilasi sempat menoleh ke bawah untuk terakhir kalinya. Matanya menangkap pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Bimo dikeroyok oleh puluhan orang, dipukul, ditendang, namun tetap berdiri dan membalas, menjadikan tubuhnya tembok daging agar tidak ada satupun orang yang bisa melewati ambang pintu itu untuk mengejar Kiera. Air mata Kiera tumpah tanpa bisa ditahan. Rasa penyesalan yang amat sangat menghantam dadanya melihat tubuh Muras itu kini hancur demi menyelamatkan nyawanya yang sombong. Dan di tengah jeritan kesakitan Bimo yang menggema, Kiera tahu bahwa utang nyawa ini harus dibayar lunas, entah dengan pernikahan atau dengan rasa bersalah abadi. Ruangan sempit di balik panel listrik itu kini telah berubah menjadi rumah jagal yang mengerikan. Tempat di mana aroma anyir darah segar mengalahkan bau keringat dan debu yang menyesatkan napas. Bimo sudah tidak bisa lagi menghitung berapa kali pentungan kayu dan besi menghantam tubuhnya. Rasa sakit yang tadinya menyengat tajam kini berubah menjadi rasa baal yang menyelimuti seluruh sistem syarafnya. Seolah tubuhnya telah menyerah untuk mengirimkan sinyal nyeri ke otak demi menjaga kewarasan tuannya. Ia berdiri terhuyung dengan punggung menempel pada dinding beton. Satu kakinya menyeret karena tulang kering yang retak, namun kedua tangannya masih terkepal erat meninju siapa saja yang berani mendekati ambang pintu yang ia jaga. Suara tulang rusuk yang berderak patah saat sebuah tendangan keras mendarat di dadanya terdengar seperti ranting kering yang diinjak, memaksanya memuntahkan darah segar yang mengotori seragam kuning kebanggaannya. Namun matanya tetap nyalang menatap para perusuh, bagaikan serigala terluka yang siap menggigit leher musuhnya hingga napas terakhir. Dalam benaknya yang mulai kabur, hanya ada satu kalimat yang terus berulang seperti mantra penguat. Tubuh murah ini tidak akan roboh. Tubuh murah ini mahal harganya. Sebuah pembuktian diri yang ia bayar dengan setiap tetes darah yang keluar dari pori-porinya. Detik demi detik terasa berjalan sangat lambat, seperti lelehan aspal panas. Pandangan Bimo mulai menyempit, menyisakan terowongan gelap dengan titik cahaya kecil di tengahnya. Pertanda bahwa kesadarannya mulai tergerus oleh kehilangan banyak darah. Ia melihat para penyerangnya juga mulai kelelahan dan gentar melihat ketahanan fisiknya yang di luar nalar manusia biasa. Mereka tidak menyangka bahwa seorang penjaga keamanan bergaji rendah akan bertarung layaknya prajurit Sparta yang mempertahankan gerbang Thermopylae. Bimo tersenyum tipis dengan bibir yang pecah, senyuman mengerikan yang diwarnai darah gigi-giginya. Ia menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menarik kerah baju salah satu provokator dan membantingnya ke arah kerumunan, menciptakan efek domino yang menjatuhkan beberapa orang sekaligus. Maju lagi, kalau kalian mau mati bersama saya, desisnya Parau. Suaranya terdengar seperti geraman hantu dari liang kubur yang membuat nyali para perusuh itu menciut seketika. Tepat saat lutut Bimo akhirnya menyerah dan tubuhnya ambruk ke lantai yang licin oleh darah, suara sirine polisi dan tembakan gas air mata terdengar menggema dari ujung lorong, menandakan bala bantuan telah tiba untuk mengambil alih perang yang sudah ia menangkan sendirian. Di luar stadion, Kiera berlari kencang, menerobos barikade polisi dengan rambut acak-acakan dan gaun yang sudah tercabik-cabik, mengabaikan teriakan petugas medis yang mencoba menahannya untuk diperiksa. Pikirannya kosong, hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah yang mencekik leher. Bayangan tubuh Bimo yang dikeroyok puluhan orang terus berputar di kepalanya seperti film horor tanpa akhir. Ia berteriak histeris menunjuk ke arah pintu akses panel listrik, memohon kepada komandan tim SWAT untuk segera mendobrak masuk ke sana karena ada nyawa yang sedang dipertaruhkan demi menyelamatkan dirinya. Ketika tim penyerbu berhasil mengamankan area dan mengusir sisa massa yang kabur ketakutan, Kiera adalah orang pertama yang menyeruak masuk ke dalam ruangan sempit itu. Kakinya lemas seketika saat melihat pemandangan di depannya yang lebih mirip instalasi seni kematian daripada tempat perlindungan. Dinding-dinding penuh dengan cipratan darah, pecahan perabot berserakan, dan di tengah kekacauan itu tergeletak sosok Bimo yang tak bergerak dalam posisi telungkup, seolah sedang memeluk bumi. Kiera menjatuhkan dirinya di samping tubuh Bimo. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh bahu pria itu
yang terasa dingin namun lengket. Ia takut untuk membalikan tubuh itu karena ngeri membayangkan wajah hancur yang akan ia lihat. Bimo, bangun. Tolong bangun. Isaknya lirih. Air matanya jatuh menetes membasahi rompi kuning yang kini berwarna merah tua, melarutkan darah yang mulai mengering. Saat petugas medis datang dan membalikan tubuh Bimo ke atas tandu, Kiera menutup mulutnya menahan jeritan ngeri melihat kondisi pria itu. Wajah lebam membengkak hingga nyaris tak dikenali. Lengan kiri yang bengkok tidak wajar, dan napas yang terdengar berat berbuih darah. Ini adalah bukti nyata dari tubuh murah yang ia hina. Tubuh yang kini hancur lebur demi menepati tantangan konyol yang ia ucapkan. Sebuah tamparan keras bagi nurani Kiera yang selama ini tertutup oleh lapisan emas kesombongan. Ia menggenggam tangan kasar Bimo yang penuh kapalan sepanjang perjalanan menuju ambulans. Berbisik kata maaf berulang kali, meski ia tahu kata-kata itu tidak akan bisa menyambung tulang yang patah. 3 hari kemudian, suasana di ruang rawat inap VIP rumah sakit terasa hening dan dingin. Kontras dengan gejolak emosi yang dirasakan Kiera saat duduk di kursi penunggu sambil memandangi monitor detak jantung yang berbunyi ritmis. Bimo sudah sadar sejak pagi tadi, setelah melewati masa kritis pasca operasi penyambungan tulang dan penanganan pendarahan dalam. Namun pria itu belum mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong yang sulit ditembus. Kiera yang biasanya tampil sempurna kini terlihat layu. Kantung mata hitam menghiasi wajah cantiknya yang tanpa riasan. Ia meletakkan dokumen perjanjian di atas meja nakas dengan tangan gemetar. Aku sudah mengurus semuanya. Biaya rumah sakit, kompensasi seumur hidup dan janji itu, ucap Kiera pelan. Suaranya bergetar menahan tangis. Aku wanita yang memegang kata-kata Bimo. Sesuai tantanganku, aku siap menikahimu begitu kamu pulih. Aku akan menebus semua kesalahanku dan merawatmu seumur hidup. Kiera menunduk dalam-dalam. Egonya sudah hilang tak berbekas, digantikan oleh rasa hutang budi dan benih kekaguman yang tumbuh dari rasa bersalah. Bimo perlahan menolehkan kepalanya yang masih diperban, menatap Kiera dengan sorot mata yang tenang, namun sedingin es di kutub utara. Tidak ada lagi kehangatan atau rasa hormat bawahan di sana. Hanya ada tembok tinggi yang tak bisa dipanjat. Ia melirik dokumen di meja itu sekilas, lalu kembali menatap mata Kiera, membuat wanita itu merasa telanjang dan dihakimi. Simpan kertas itu, Bu Kiera, atau buang saja ke tempat sampah. Suara Bimo terdengar serak dan lemah, namun penuh penekanan yang tajam. Saya melakukan itu semua bukan karena saya ingin menikahi ibu, dan bukan karena saya butuh pengakuan dari wanita seperti ibu. Bimo mencoba duduk sedikit, meski wajahnya meringis menahan nyeri di tulang rusuknya. Ia ingin berbicara dalam posisi sejajar, bukan sebagai pasien yang butuh dikasihani. Saya menerima tantangan itu hanya untuk satu alasan, membuktikan bahwa harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang receh ibu, dan tubuh murah ini punya martabat yang lebih tinggi daripada seluruh aset klub ibu. Lanjutnya datar tanpa emosi. Kiera terperanjat mendengar penolakan mentah-mentah itu. Air matanya mulai menggenang lagi. Tapi aku serius, Bimo. Aku menyesal. Aku salah menilaimu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Potong Kiera dengan nada memohon. Tangannya mencoba meraih tangan Bimo, namun ditepis halus oleh pria itu. Bimo menggeleng pelan. Rasa bersalah bukan cinta, Bu. Dan pernikahan bukan tempat untuk mencuci dosa. Jawab Bimo tegas, mematikan harapan Kiera dengan brutal namun jujur. Saya sudah menepati janji saya. Saya sudah melindungi ibu sampai tulang saya hancur. Sekarang lunas. Tidak ada utang, tidak ada pernikahan. Saya tidak sudi menikahi wanita yang melihat manusia hanya dari label harganya. Kata-kata itu menancap tepat di jantung Kiera. Lebih sakit daripada hinaan apapun. Karena ia tahu, Bimo benar. Ia tidak layak mendapatkan cinta tulus dari pria yang baru saja ia korbankan. Dengan susah payah, Bimo menekan tombol panggil perawat dan meminta kursi roda. Ia memaksa untuk keluar dari ruangan itu meski kondisinya belum pulih benar. Ia tidak betah berlama-lama satu ruangan dengan wanita yang telah menghancurkan harga dirinya, meski wanita itu kini berlutut memohon. Saat perawat membantunya duduk di kursi roda,
Bimo menatap Kiera untuk terakhir kalinya. Tatapan itu kosong dan asing, seolah mereka adalah dua orang asing yang tidak pernah saling mengenal. "Jangan cari saya lagi. Kontrak kerja saya sudah berakhir malam itu," ucap Bimo dingin sebelum memutar roda kursinya meninggalkan ruangan. Punggungnya yang terbalut baju pasien terlihat rapuh, namun memancarkan aura kekuatan yang tak tergoyahkan. Kiera berdiri mematung di tengah ruangan yang sunyi, air matanya tumpah deras membasahi pipi. Menatap pintu yang perlahan tertutup, memisahkan dirinya dari satu-satunya pria tulus yang pernah ia temui. Di dalam hatinya yang hancur, tumbuh sebuah tekad baja yang baru. Ia bersumpah tidak akan menyerah. Ia akan mengejar punggung itu. Bukan dengan uang atau kekuasaan, tapi dengan pembuktian tulus sampai Bimo mau melihatnya lagi. Meski butuh waktu seumur hidup untuk meluluhkan hati batu yang ia ciptakan sendiri.